Saya Cindy Ramadhani Utari dari 3A akan mempresentasikan mengenai penggolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ dan DSM-IV. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami penggolongan gangguan jiwa. Pendahuluan. Pada tahun 1960-an, WHO memulai menyusun klasifikasi diagnosis seperti tercantum pada International Classification of Disease atau ICD. Asosiasi Dokter Psikiatri Amerika juga telah mengembangkan sistem klasifikasi berdasarkan diagnosis dan manual statistik dan gangguan jiwa atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Saat ini klasifikasi DSM telah sampai dalam edisi DSM-4 TR yang diterbitkan pada tahun 2000. Lalu, Indonesia menggunakan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ yang saat ini telah sampai dalam PPDGJ 3. Perjalanan PPDGJ 1, tahun terbit 1973, lalu nomor kode dan diagnosis mengacu pada ICD 8 atau International Classification of Disease 8. Sistem numerik dan nomor kode 290 sampai 315. PPDGJ 2, tahun terbit 1983, lalu nomor kode dan diagnosis mengacu pada ICD 9, kode numerik yaitu 290 sampai 319. Lalu konsep klarifikasi dengan kelas diagnosis memakai diagnosis DSM. Lalu PPDGJ 3, tahun terbit 1993, diagnosis multiaksial, nomor kode dan diagnosis merujuk pada ICD 10, konsep klarifikasi dan hierarki blok memakai pedoman diagnosis merujuk ke ICD 10, menggunakan kode alfanumerik. Lalu konsep gangguan jiwa. Pertama, istilah yang digunakan dalam PPDGJ adalah gangguan jiwa atau gangguan mental atau mental disorder, tidak mengenal istilah penyakit jiwa atau mental disease atau mental illness. Gangguan nefrotik dalam pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ adalah gangguan mental yang tidak mempunyai dasar individu, mempunyai insight, dan berhubungan dengan realitanya yang terganggu. Dari konsep tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa di dalam konsep gangguan jiwa didapatkan beberapa butir, yaitu adanya gejala klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku, sindrom atau pola psikologik. Kedua, gejala klinis tersebut dapat menimbulkan penderitaan atau distres, antara lain berupa rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, terganggu, disfungsi anggota tubuh. Lalu, gejala klinis tersebut dapat menimbulkan disabilitas atau disability dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasanya dan dilakukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup atau mandi,
berpakaian, makan, kebersihan diri, dan lain-lain. Penggolongan gangguan jiwa pertama, pendekatan ateoretik, yaitu PPDGJ3 menganut pendekatan ateoretik, yaitu tidak mengacu pada teori tertentu berkenaan dengan etiologik atau proses patofisiologik, kecuali untuk gangguan-gangguan yang sudah jelas dan disepakati penyebabnya. 2. PPDGJ3 tidak menganggap bahwa setiap gangguan jiwa adalah suatu kesatuan yang tegas dengan batasan-batasan yang jelas antara gangguan jiwa tertentu dengan gangguan jiwa lainnya. Dalam PPDGJ3 terdapat kondisi yang menjadi fokus perhatian klinis yang tidak atau belum digolongkan sebagai gangguan jiwa tetapi menjadi pusat perhatian klinikus atau galangan yang bekerja di bidang kesehatan jiwa. Anggapan salah lainnya berupa semua anggota orang yang menderita gangguan jiwa yang sama adalah juga berupa berbagai hal yang penting. Dalam Muslim 2013 halaman 8. Urutan hierarki blok diagnosis yaitu yang pertama, gangguan mental organik dan sistomatik. Yang kedua, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham. 3. Gangguan suasana perasaan atau mood atau afektif. Yang keempat, gangguan nefrotik, gangguan somatofrom, dan gangguan stres. Kelima, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Keenam, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. 7. Retardasi mental. 8. Gangguan perkembangan psikologis. 9. Gangguan perilaku atau emosional, onset masa kanak dan remaja. 10. Kondisi yang menjadi faktor perhatian klinis. Diagnosis multiaksial diantaranya aksis 1 yaitu gangguan klinis, kondisi yang menjadi fokus perhatian. Aksis 2, gangguan kepribadian, retardasi mental. Aksis 3, kondisi medik umum. Aksis 4, masalah psikososial dan lingkungan. Aksis 5, penilaian fungsi secara global. Yang pertama, aksis 1 yaitu F00 dan F09 yaitu gangguan mental organik atau simptomatik. Lalu F10 sampai F19 yaitu gangguan mental dan perilaku dan zat psikoaktif. Lalu F20 sampai F29 yaitu skizofrenia, gangguan psikopital dan gangguan waham. F30 sampai F39 yaitu gangguan suasana, perasaan, afektif atau mood. F40 sampai F48 yaitu gangguan nefrotik, gangguan somatofrom dan gangguan terkait stres. F50 sampai F59 sindrom perilaku dan gangguan psikologis atau fisik. F62 sampai F68 yaitu perubahan kepribadian dan non-organik, gangguan impuls, gangguan seks. F80 sampai F89 gangguan perkembangan psikologis, gangguan 90 sampai gangguan 98 gangguan perilaku, emosional, onset kanak dan remaja. F99 yaitu gangguan jiwa.
Aksis 2 yaitu F60 yaitu gangguan kepribadian khas, F60.0 gangguan kepribadian paranoid, F60.1 gangguan kepribadian psikozoid, F60.2 gangguan kepribadian disosial, F60.3 gangguan kepribadian emosional tidak stabil, F60.4 gangguan kepribadian histrionik, F60.5 gangguan kepribadian anankastik, F60.6 gangguan kepribadian cemas atau menghindar, F60.7 gangguan kepribadian dependen, F60.8 gangguan kepribadian khas lainnya, F60.9 gangguan kepribadian YTT, F61 gangguan kepribadian campuran dan lainnya. Aksis 3 yaitu bab 1 A00 sampai B99 yaitu penyakit infeksi dan parasit tertentu. Bab 2 C00 sampai D88 yaitu neoplasma. Bab 4 E00G90 yaitu penyakit endokrin, nutrisi, metabolik. Bab 6 G00 G99 penyakit susunan saraf. B7 H00 sampai H59 yaitu penyakit mata dan aneksa. Bab 8 H60 H sampai H95 penyakit telinga dan proses mastoid. Bab 9 yaitu I00 sampai I99 yaitu penyakit sirkulasi. Bab 10 yaitu J00 sampai J99 yaitu penyakit sistem pernafasan. Bab 11 yaitu K00 sampai K93 yaitu penyakit sistem pencernaan. Bab 12 yaitu L00 sampai L99 yaitu penyakit kulit, jaringan, subkutan. Bab 13 M00 sampai M99 yaitu penyakit muskuloskeletal dan jaringan ikat. Aksis 4 yaitu masalah dengan primary support group atau keluarga. 2 masalah berkaitan dengan lingkungan sosial. 3 masalah pendidikan. 4 masalah pekerjaan. 5 masalah perumahan. 6 masalah ekonomi. 7 masalah akses ke pelayanan kesehatan. 8 masalah berkaitan dengan hukum atau kriminal. 9 masalah psikososial dan lingkungan lain. Kelima yaitu 100 sampai 91 yaitu gejala tidak ada, berfungsi maksimal, tidak ada masalah yang tak tertanggulangi. 90 sampai 81 gejala minimal, berfungsi baik, cukup puas, tidak lebih dari masalah harian yang biasa. 80 sampai 71 gejala sementara dan dapat diatasi, disabilitas ringan dalam sosial, pekerjaan, dan sekolah. 70 sampai 61 beberapa gejala ringan dan menetap, disabilitas ringan dalam berfungsi secara baik. 60 sampai 51 gejala sedang atau moderat dan disabilitas sedang. 50 sampai 41 yaitu gejala berat, serius dan disabilitas berat. 40 sampai 31
yaitu beberapa disabilitas dalam berhubungan dengan realita dan komunikasi, disabilitas berat dalam beberapa fungsi. 0 sampai F09 gangguan mental organik atau termasuk gangguan mental simptomatik. Pertama, gangguan F00 yaitu demensia pada penyakit Alzheimer, F01 demensia vaskular, F02 demensia pada penyakit lain YDK, F03 demensia YTT, F04 demensia sindrom amnestik organik bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya, F05 delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya, F09 gangguan mental lainnya akibat kerusakan disfungsi otak dan penyakit lainnya, F07 gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit, kerusakan, dan disfungsi otak, F09 gangguan mental organik atau simptomatik YTT dalam Muslim 2013 halaman 20-21.